Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryati, unit kerja SDN Sungai Hanyar, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Rabu 16 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1 di kelas 6. Berikut video pembelajaran yang saya akan laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Siap. Bagus. Sebelumnya Ibu nanya dulu, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kenapa sakit? Oh iya. Berarti kita jumlahnya cuma 9 orang hari ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Seperti biasa, untuk menambah rasa nasionalisme kita, Ibu minta kita berdiri semua. Karena kita akan menyanyikan sebuah lagu ya, yang berjudul Tanah Air. Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi dari seorang anak SD yang bernama Mukhlis Abdul, ya.
namanya adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah Itu ibu. situ dulu kaki saya. Lantaran ibu takut aku jatuh dari memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Kan dari ketinggian. Nah, dari cerita ini siapa yang bisa mengambil sebuah pelajaran? Iya, Baby, kenapa? Selalu semangat dalam belajar. Iya, betul, selalu semangat dalam belajar. Siapa lagi? Ya, Siti Fatimah. Pantang menyerah. Pantang menyerah, karena si Abdul walaupun dia kekurangan dia tetap semangat sekolah ya. Ya, siapa lagi? Humairah. Rajin? Rajin belajar dan tekun. Iya, betul. Siapa lagi? Iya, Bang. Bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. Bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. Betul, saya tepuk tangan untuk semuanya. Siapa yang ingat pelajaran yang kita pelajari? Yang dulu apa? Ya? Mengetahui tentang kejadian penting pada suatu paragraf. Iya, mengetahui kejadian penting pada suatu paragraf. Yaitu disebut juga dengan teks eksplanasi. Ya, apa Baby? Belajar apa sayang? Cara mengetahui teks penting dari suatu Teks ya. Mengetahui informasi penting dari suatu teks. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan sebuah tes terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana sih kalian tahu tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Ya, bagikan satu-satu ya. Sudah selesai semuanya? Ya, Ibu minta satu orang untuk mengumpulkan ke depan ya. Silakan satu orang, siapa yang mau? Ya, satu orang kumpulkan ke depan. Anwar, silakan Anwar. Satu orang kumpulkan. Nah, kumpulkan ke depan. Kemarin kan kita belajar tentang teks eksplanasi, yang mana kita membahas tentang tokoh penemu televisi yang bernama John Logie Brand. Ya, televisi adalah suatu benda yang ada di rumah kita atau di mana yang menggunakan listrik. Ya. Sekarang Ibu ingin tanya, apakah ada di rumah kalian yang menggunakan listrik? Ada. Apa aja? Kulkas. Kulkas, betul. Apa lagi nak? Angin. Kipas angin, betul. Apa lagi yang menggunakan listrik? Handphone. Handphone, iya, mencarger handphone pakai listrik, betul. Apa lagi? Banyak. Mesin cuci. Mesin cuci, betul sayang. Apa lagi ya? Televisi. Televisi, betul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang listrik. Ya, listrik ada dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama IPA, yang kedua IPS. Di IPA itu tujuan pembelajarannya itu anak-anak ibu mampu mengenal komponen-komponen listrik dan fungsinya. Ya. Selanjutnya anak-anak ibu bisa membedakan mana sih rangkaian seri dan yang mana rangkaian paralel. Dan terakhir kita akan membuat produk atau membuat rangkaian. Hari ini kita praktik ya, melakukan atau membuat rangkaian listrik secara seri dan secara paralel. Itu untuk IPA. Dan untuk pelajaran IPS, hari ini kita akan belajar membandingkan perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Ya. Jadi nanti jadi anak-anak ibu nanti bisa sebelum ada listrik bagaimana, sesudah ada listrik bagaimana. Itu yang akan kita pelajari ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sekarang ibu masuk ya. Ibu akan menampilkan. Ada yang tahu? Ini apa nak?
komponen listrik. Nah, hari ini kita akan bermain dengan 4 bahan ini. Ya. Sekarang untuk IPS kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Contohnya, dulu kita sebelum ada listrik, yang setrika yang pakai listrik, dulu kita menggunakan arang. Tahu? Pernah lihat? Di rumah nenek. Oh iya, di rumah nenek. Dulu kan tidak ada listrik, jadi setrika itu menggunakan arang. Nah, sekarang kan enak. Kalau mau sekolah, tinggal setrika. Karena setrikanya sudah pakai listrik, jadi tidak usah lagi sibuk membuat arangnya, itu tidak usah lagi. Ya. Selain itu, misalnya untuk sekarang kita bisa menggunakan komunikasi jarak jauh. Pakai apa? Handphone. Dulu pernah ada handphone? Tidak. Sekarang siapa yang ingin memberikan contoh perubahan kehidupan sebelum dan sesudah adanya listrik? Ya, siapa ini? Ya, Anwar. Masyarakat hanya bekerja pada siang hari ketika belum ada listrik. Ketika sudah ada listrik, kegiatan lembur kerja dapat dilakukan di malam hari. Iya, betul. Kalau dulu sebelum ada listrik, kalau malam tidak ada lampu, jadi tidak bisa bekerja kalau malam. Bekerjanya pada waktu siang. Apalagi yang ingin mencontohkan, Ibu beri clue dulu ya. Dulu kita mencuci pakai apa? Sikat, pakai dikucek pakai tangan. Sekarang pakai apa? Mesin cuci. Iya, betul. Dulu kita kalau malam belajar menggunakan apa? Lampu minyak. Sekarang menggunakan apa? Lampu listrik. Lampu listrik, betul sekali. Sudah paham tentang sesudah dan sebelum ditemukannya listrik? Sudah. Nah, kita lanjutkan ke. Nah, ini ada 2 rangkaian. Rangkaian apa aja? Rangkaian paralel dan rangkaian seri. Rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Pada rangkaian hari ini kita akan membuat 2 rangkaian ini. Contohnya lagi yang ini ya. Yang sebelah sana rangkaian seri, yang sini adalah rangkaian paralel. Untuk lebih memperjelas, mari kita melihat video dulu ya tentang rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi Dan arus rangkaian listrik. Pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron. Lampu yang lain tetap menyala. Nah, kalau ini adalah rangkaian paralel sayang. Rangkaian paralel kalau lampu satunya padam, yang lainnya tidak padam karena paralel bercabang. Kalau seri bercabang atau tidak? Tidak. Sekarang sudah jelas apa itu rangkaian seri? Sudah. Apa itu rangkaian paralel? Sudah. Kalau rangkaian seri bagaimana? Jika satu lampu padam, maka lampu yang lain padam. Oh iya, rangkaian seri bila satu lampu padam semuanya akan padam. Kalau rangkaian paralel, Satu padam, yang lainnya? tidak padam. Iya, satu padam, yang lainnya tidak padam. Mana yang lebih mahal? Kenapa mahal sayang? Karena memerlukan kabel yang lebih banyak. Memerlukan kabel yang lebih banyak. Kalau seri tidak memerlukan kabel yang banyak. Ya. Ada yang ingin tanyakan dari sini? Tidak ada. Sekarang karena kita hari ini akan membuat produk atau membuat sebuah rangkaian listrik, sebelum merangkai listrik kita akan melihat video bagaimana cara merangkai listrik secara seri dan paralel ya. Silakan disimak ya. Halo teman-teman, aku Niko. Hari ini aku akan menunjukin ke kalian gimana caranya bikin rangkaian listrik. Oh ya, teman-teman udah tahu belum rangkaian listrik itu ada 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau dua-duanya digabung akan jadi rangkaian campuran.
lampu. Yang ini mati, yang ini tetap nyala. Ini rangkaian paralel. Lain hanya dengan rangkaian seri. Ya, ini adalah rangkaian seri karena tidak bercabang. Kalau ini nyalakan, semua lampu nyala. Tapi kalau ibu matikan satu lampu, semuanya ikut mati. Ini rangkaian seri. Sekarang anak-anak ibu hari ini akan membuat rangkaian seri dan paralel. Tapi ibu tentukan kelompoknya dulu ya. Ada 2 kelompok. Kelompok 1 nanti membuat rangkaian seri dan kelompok 2 nanti membuat rangkaian paralel. Untuk kelompok 1 silakan di sini Khairul Anwar, M. Zainul Arif, Siti Fatimah sama Siti Aisyah di sini. Silakan bergabung dan yang sudah ibu sebutkan masuk ke kelompok 2 sebelah sini ya. Silakan di kelompoknya. Nah, sekarang kan sudah ibu bagi kelompok. Sebelum kita membuat rangkaian, kita akan mengerjakan dulu ya. Mengerjakan soal yaitu tentang komponen-komponen listrik dan perubahan sosial budaya sebelum dan sesudah menggunakan listrik. Mengerjakannya per kelompok. Nah, ibu bagikan ya. Nah, ini silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 silakan dikerjakan. Itu ada 2 soal. Itu ada pelajaran IPA waktu. Dan untuk IPS itu kan ada perubahan sosial budaya sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Misalnya sebelum ada listrik ngapain kita? Nyetrika bagaimana? Pakai minyak. Kalau sesudah ada listrik? Setrika. Ya bisa. Ya, cari lagi ya. Itu untuk sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Kelompok 1. Ingat? Nah. Rangkaian seri tidak bercabang. Apa baca sah? Ya, bukan. Ibu, ada muat. Ada ini enggak? Ada, sudah selesai. Yang mana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Nah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. LKPD 1 sudah selesai. Sekarang ibu bagikan LKPD 2. Karena kita akan merangkai listrik. Ya, untuk kelompok sini tadi rangkaian listrik apa? Paralel. Ya, sekarang untuk kelompok 1 rangkaian listrik secara apa? Seri. Sekarang ibu bagikan bahan-bahannya dulu ya. Ini untuk kelompok 1 rangkaian listrik seri. Ini untuk kelompok 2. Nah, cara rangkaian listrik secara paralel ya. Bisa dikerjakan. Boleh minta. Kabel. Sekarang itu apa dalamnya lagi? Saklar. Ada saklar. Ada tambah pasu. Iya, betul. Susun ya. Coba disusun pakai ini. Susun ya. Ini di mana? Dibuka lampunya di mana? Ini kan. Susun dulu ya. Pakai double tick. Ya.
kayak di perusahaan apa tuh namanya kulit kabelnya. Sini. Gunting pak. Udah ini kabel itu namanya kabel. Itu posisi. Kabel apa? Nah. Nah, Mbak. Nah, udah selesai? Sekarang ibu mau lihat. Coba. Saklarnya mana? Nah, saklar. Nyala semuanya. Paralel kan bercabang. Kalau kita matikan satu lampu gimana? Nah, yang ini mati, yang ini? Coba lagi satu. Nah, ini tetap nyala karena ini rangkaian paralel karena bercabang. Ini ada dua. Iya betul. Sekarang lanjutannya ini. Sekarang kerjakan sekarang LKPDMC. Tuliskan kendala yang dihadapi saat membuat rangkaian listrik ya. Sudah selesai? Udah. Nah, sekarang buka. Lampunya sudah. Coba. Mama sudah. Aku udah jawab. Ini baterainya coba diganti. Baterainya dalam. Ganti. Coba pakai itu. Oh, mau. Bisa. Kalau di sini baterainya. Iya betul bisa. Ini ada rangkaian seri. Nah, semua lampu menyala. Kalau satu lampu kita matikan, Mati semuanya mati. Sekarang hidupkan lagi lampunya. Iya, bagus sekali semuanya juga nyala. Berarti sudah bisa membuat rangkaian seri. Yang A sudah selesai dikerjakan, yang B sudah selesai dikerjakan. Sekarang tuliskan kendala yang dihadapi saat membuat rangkaian listrik ya. Kerjakan yang C. Nah, kerjakan secara berkelompok nak. Iya boleh, kendalanya gitu bisa. Takut kesetrum bu? Iya, takut lah. Takut. Karena baru pertama kali ya. Iya. Rapikan alat-alatnya. Ya, rapikan alat-alatnya.
Mati. Kalau sapu dihidupkan, dinyalakan lagi, semuanya menyala. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Karya dari kelompok 1 sudah sangat bagus karena mereka sudah merangkai rangkaian listrik secara seri dengan rapi. Iya, terima kasih kelompok 1. Silakan tepuk tangan lagi. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil rangkaian listriknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu rangkaian listrik secara paralel. Pada rangkaian ini, kami merangkai listrik secara paralel, yang mana dalam rangkaian ini, kami membuat rangkaian yang terbentuk jika dua buah lampu atau lebih dihubungkan secara berjajar, sehingga merupakan rangkaian bercabang. Pada rangkaian paralel ini, kalau satu lampu dimatikan, yang lainnya masih menyala, karena rangkaian paralel dirangkai dengan menggunakan 2 jalur. Dan kendala yang kami hadapi dalam membuat rangkaian paralel cukup sulit karena kami belum terbiasa dalam merangkai alat listrik. Sekarang coba untuk rangkaian paralel. Seandainya satu bola lampu dimatikan, masih nyala. Satu lagi tolong dimatikan lagi. Satunya masih Nyala. Kenapa? Karena rangkaian paralel rangkaian bercabang. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1 untuk menanggapi. Menurut kami, hasil dari karya kelompok 2 sudah sangat bagus karena mereka sudah merangkai rangkaian listrik dengan rapi. Oh, berarti menurut kelompok 1 rangkaian dari kelompok 2 sudah sangat bagus karena rangkaiannya sudah sangat rapi dan sesuai dengan contoh yang telah kita lihat di video tadi ya. Untuk itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang sudah selesai, kita sudah presentasi. Untuk itu semuanya tolong rapikan mejanya dan sekarang kumpul ke Ibu LKPD-nya sebelum kita menutup pelajaran. Sekarang dikumpul. Hasil rangkaian listriknya juga dikumpul sayang. Ya, satu orang bisa ke depan. Ya, rangkaian listriknya juga dikumpul nak. Kelompok 2 sudah selesai. Ya udah. LKPD-nya juga sayang. Ya, kumpul juga. Ya, terima kasih. Ya, di atas meja sudah rapi? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa? Rangkaian seri dan Rangkaian paralel. ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, Rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berurutan dan tanpa cabang. dan tanpa cabang. Berarti kalau rangkaian seri tanpa Cabang. Rangkaian paralel gimana? Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang.
Iya, sebelumnya kita menggunakan arang, tapi setelah ditemukan listrik, kita lebih enak karena kita setrika menggunakan listrik. Nah, setelah itu apa lagi? Kalau mencuci, Menggunakan sikat. dulu menggunakan Sikat. sekarang Menggunakan cuci. mesin cuci, betul. Dulu kita bisa lihat televisi, Tidak. sudah sekarang Bisa. Karena sekarang sudah ada Listrik. Ya, dari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, oke.
Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi kita harus rajin belajar. Apapun itu rintangannya, kita harus tetap semangat belajar. Dan Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu kelas 6, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Tetap semangat, tetap gembira.